Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kia dan pada hari ini kita bakalan belajar matematika saintek materi matriks. Nah, materi matriks ini tuh sering banget keluar di UTBK ya. Apalagi di matematika sainteknya maupun di PK-nya. Jadi, pas kamu belajar matriks ini bakalan berguna juga di PK-nya. Nah, kalau kalian ada mau nanya soal atau materi terkait matematika saintek atau PK, kalian bisa banget nih chat aku di Discord atau DM aku di Instagram atau Twitter ke akun yang tertera. Nah, matriks itu apa sih? Nah, matriks itu adalah susunan bilangan-bilangan yang diatur pada baris dan kolom yang dibatasi kurung biasa atau kurung siku. Nah, ini tuh terserah kamu mau bikinnya pakai kurung biasa atau kurung siku. Nah, itu balik lagi ke nyamannya kamu. Jadi matriks itu bentuknya kayak gini nih teman-teman. Dari A11 sampai A13 ini disebutnya baris. Seperti yang kalian tahu, baris itu menyamping kayak gini. Nah, sedangkan kalau yang ke bawah itu disebutnya kolom. Nah, matriks ini terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah matriks persegi, yaitu matriks yang banyak baris dan kolomnya itu sama. Nah, kan ini barisnya itu ada 2. Kolomnya juga ada 2. Nah, itu dia yang disebut matriks persegi. Berikutnya ada matriks identitas, yaitu diagonal utamanya angka 1 dan elemen lainnya angka 0. Seperti yang kita lihat, matriks yang ordo 2x2 ini diagonal utamanya 1, di ordo 3x3 diagonal utamanya 1 juga. Nah, ini dia yang disebut dengan matriks identitas. Berikutnya adalah matriks yang sama, yaitu matriks A dan matriks B yang ordo dan letak elemennya sama. Misalnya kayak gini. Misalnya 2, 3, 4, 5. Ini A. Terus yang B-nya juga 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia yang disebut dengan matriks yang sama gitu. Berikutnya ada matriks 0. Seperti judulnya ya, matriks 0. Berarti isi elemennya itu 0 semua. Berikutnya ada matriks baris, di mana hanya satu baris dengan ordo 1 kali J. Seperti yang tadi udah kita bilang, kalau misalnya baris menyamping, nah ini kan cuma satu baris. Jadi itu disebut dengan matriks baris. Berikutnya ada matriks kolom, di mana hanya satu kolom dengan ordo I kali 1. Nah, matriks kolom cuma ada satu kolom gitu. Berikutnya operasi pada matriks. Pertama ada penjumlahan dan pengurangan, di mana ordonya itu harus sama. Jadi kalau misalnya ordo 2x2 dikurang atau ditambah dengan ordo 2x2 juga. Dan kalau misalnya ordonya 3x3, maka dijumlah atau dikurang dengan ordo 3x3 juga. Terus jumlahkan atau kurangkan elemen yang sama. Jadi kalau misalnya 2 dikuranginnya sama ini, min 5. Terus kalau min 1 dikuranginnya sama 4. 3 dikuranginnya sama 1, 4 dikurangin sama 2. Nah, tadi kan 2 dikurangin min 5 hasilnya jadi 7. Hasilnya juga di letaknya yang sama kayak yang tadi kita kurang atau tambah. Terus misalnya 4 dikurangin min 2 hasilnya 6 di sini gitu, teman-teman. Berikutnya ada perkalian. Misalnya K dikali B C, yaitu matriks dengan matriks baris ya, matriks kolom, maaf. Jadi ini langsung aja K dikali ke B dan K dikali ke C gitu, teman-teman. Kalau misalnya matriks dikali matriks, syaratnya itu N sama dengan Q, alias kolomnya itu harus sama ya. Misalnya matriks A dengan ordo 3x2 dikali matriks B dengan ordo 2x2, hasilnya adalah matriks C 3x2. Nah, cara kalinya itu gimana sih? Caranya itu baris dikali dengan kolom. Berarti A dikali dengan P
ditambah dengan D dikali dengan R. Gini. Terus B dikali dengan P ditambah dengan E dikali dengan R. Terus C dikali dengan P ditambah F dikali dengan R. Gitu. Terus untuk sebelahnya, langsung aja A dikali dengan Q ditambah D dikali dengan S. B dikali dengan Q ditambah E dikali dengan S. C dikali dengan Q ditambah F dikali dengan S. Berikutnya ada determinan. Determinan ini bentuknya kayak gini ya. Bentuknya tuh kayak mutlak gitu. Nah, syaratnya itu harus matriks persegi. Jadi kalau misalnya bentuknya itu matriks kolom atau matriks baris, nah itu tuh nggak bisa ada determinannya gitu. Kalau misalnya matriksnya ordo 2x2, caranya tinggal A dikali D dikurangin C dikali B, atau A dikali D dikurangin B kurang C gitu. Kayak ini tinggal sini gitu ya. Udah kan? Nah, kalau ordo 3x3 itu caranya kita tambahin nih di luarnya. Dari yang sininya. Kita tambahin 2 baris aja. Habis itu caranya A dikali E dikali I ditambah B dikali F dikali G ditambah C dikali D kali H dikurangin sama CEG AFH dan BDI gitu. Mudah kan? Nah, kalau misalnya matriks yang determinannya sama dengan 0 disebut dengan matriks singular. Contohnya gimana sih? Contohnya misalnya gini. Misalnya ada suatu matriks A, misalnya 2, 1, 6, 3. Nah, yang ditanya itu matriksnya berapa? Maka, dengan rumus yang tadi kan berarti 2 dikali 3 dikurangin 1 kali 6. 2 kali 3 hasilnya 6. 1 kali 6 hasilnya 6. Hasilnya sama dengan 0. Nah, ini yang disebut dengan matriks singular gitu. Berikutnya ada inverse matriks, yaitu A inverse sama dengan 1 per A determinan adjoin A. Nah, adjoin A itu apa sih? Adjoin A itu kalau dari ordo 2x2 itu tuh tinggal gini aja teman-teman. Tinggal A sama D itu dibalik dan B dan C ini dikasih negatif. Misalnya kayak gini. Matriks A, B, C, D inverse-nya berapa? Berarti bawahnya ini kan determinan ya. Kayak rumus yang tadi udah aku jelasin. Berarti AD kurang BC. 1 per AD kurang BC. 1 ini tuh kenapa 1? Karena emang rumusnya udah kayak gitu ya. Nah, adjoin A itu gimana sih? Ini kan di sini A, B, C, D. Seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya A dan D langsung dibalik aja. Berarti yang tadi di sini A, kalau adjoin itu jadi di sini D. Yang tadi di sini D, adjoinnya jadi A gitu. Nah, untuk B dan C-nya langsung ditambahin negatif aja deh. Misalnya, aku kasih contoh ya. Misalnya, matriksnya 1, 2, 3, 4. Ditanya inverse-nya berapa? Berarti determinannya itu 4 dikali 1 sama dengan 4, dikurangin 2 dikali 3 sama dengan 6. Adjoin, ini langsung dibalik aja, 1 dan 4-nya berarti di sini 4. Di sini 1 dan 2 dan 3-nya itu dikasih negatif, berarti min 2, min 3. Nah, dari sini sama dengan 1 per 2 dikali dengan adjoin ya kan. 4 min 2 min 3, 1. Nah, dari sini kita pakai operasi hitung yang perkalian. Jadi 1 per 2 ini dikali ke 4, dikali ke min 2, dikali 3, dikali 1. Sama dengan hasil akhirnya adalah 4 per 2, min 2 per 2, min 3 per 2, dan 1 per 2. Dari sini kan masih bisa kita kecilin ya. Jadi 2 min 1 min
1,5, 0,5. Nah, ini dia hasil akhirnya. Gitu, teman-teman. Nah, terakhir ada juga yang namanya transpose, yaitu bentuknya A pangkat T kayak gini. Nah, transpose itu apa sih? Transpose itu jadi baris itu jadi kolom, dan kolom jadi baris. Nah, ini kan AB, CD kan. Nah, kalau misalnya transpose itu jadinya AC, BD. Kenapa tuh? Karena barisnya ini jadi kolom, dan kolomnya ini jadi baris gitu, teman-teman. Nah, karena materi udah selesai, kita langsung lanjut aja yuk ke latihan soal. Nah, soal pertama diketahui matriks A min 1, 50, min 2, 105. Maka determinan A pangkat 3 adalah, pertama kita cari dulu nih, determinan dari A itu berapa sih? Berarti min 1 dikali 105 dikurangin dengan min 2 dikali dengan 50. Berarti 1 dikali 105 sama dengan min 105 dikurang dengan min 2 dikali 50 sama dengan min 100. Berarti hasilnya adalah 5. Nah, yang ditanya adalah determinan A pangkat 3. Berarti det A pangkat 3 tinggal kita pangkatin aja deh. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Ini dia jawabannya. Nah, berikutnya diketahui matriks A dengan ordo 3x3. Jika A, I, J menunjukkan elemen matriks pada baris ke I dan kolom ke J, maka nilai A23 tambah A31 adalah berapa? Nah, kan udah diketahui nih ya, kalau misalnya A, I, J itu berarti I-nya itu baris dan J-nya itu kolom. Berarti kalau misalnya A23 itu ada di baris kedua dan di kolom ketiga. Dan A31 berarti ada di baris ketiga dan di kolom ke-1. Nah, baris kedua, kolom ke-3. Berarti nilainya itu yang 7. Terus baris ketiga, kolom ke-1. Maka nilainya itu 4. Nah, kan ini yang diminta itu tambah ya. Berarti A23 ditambah A31 sama dengan 7 ditambah 4 sama dengan 11. Soal berikutnya diketahui matriks A dan matriks B. Jika determinan A sama dengan determinan B, maka nilai X adalah. Nah, dari sini kita langsung aja nih cari determinan dari A dan B. Berarti determinan A adalah X tambah 5 dikali dengan 3X ditambah dengan X dikali 5. Maaf, dikurang ya. Berarti sama dengan 3X kuadrat ditambah 15X dikurangin 5X sama dengan 3X kuadrat ditambah 10X. Nah, untuk determinan yang B berarti 9 dikali 4 dikurangin dengan min X dikali 7 sama dengan 36 dikurangin min 7X sama dengan 36 ditambah dengan 7X. Nah, kan determinan A ini sama dengan determinan B. Berarti determinan A sama dengan determinan B. Berarti 3X kuadrat ditambah 10X sama dengan 36 ditambah 7X. Nah, langsung aja nih kita pindah ruasin. 7 ke ruas kiri dan 36 ke ruas kiri juga. Berarti 3X kuadrat ditambah 10X dikurangin 7X sama dengan dikurangin 36 sama dengan 0. Berarti 3X kuadrat
ditambah 3x dikurangin 36 sama dengan 0. Nah, dari sini semuanya kan bisa dibagi dengan 3 ya. Biar gampang kita bagi 3 aja. Berarti x kuadrat ditambah x dikurangin 12 sama dengan 0. Terus kita faktorin jadi x min plus 4 x min 3 sama dengan 0. Kita dapat nih x sama dengan min 4 atau x sama dengan 3. Jadi nilai x itu adalah min 4 atau 3. Soal berikutnya adalah misalkan A pangkat T adalah transpos matriks A jika A dan B, sehingga A transpos B sama dengan 1, 2, 5, 10, maka nilai A tambah B adalah, nah kan udah dikasih tahu nih, kalau misalnya nilai A transpos B ini adalah segini, berarti kita langsung aja nih transposin si A-nya. Berarti A transpos itu adalah A1 0B. Nah, kan A transpos dikali B itu hasilnya 1, 2, 5, 10. Berarti langsung aja nih A transpos B sama dengan A0 1B dikali dengan 1, 2, 2, 4 sama dengan 1, 5, 2, 10. Nah, dari sini langsung aja kita kali. Berarti A dikali 1 sama dengan A ditambah 0 dikali 2 sama dengan 0. Lalu 1 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 2 dikali B. Terus 2 dikali A sama dengan 2A ditambah dengan 0 dikali 4 sama dengan 0. Lalu 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah dengan 4B sama dengan 1, 2, 5, 10. Nah, dari sini kita nggak usah ngitung satu-satu. Ini udah langsung dapet nih. Yang elemennya itu letaknya sama. Ini kan jadi A doang kan. Berarti A sama dengan 1. Dan 1 tambah 2B sama dengan 5. Berarti A sama dengan 1 dan 1 tambah 2B sama dengan 5. 2B sama dengan 4. Maka B sama dengan 2. Nah, yang ditanya itu kan A tambah B kan. Berarti A tambah B adalah 1 ditambahin dengan 2. Sama dengan 3. Jadi ini dia jawabannya. Nah, berikutnya ada matriks A dan matriks B. Dan diketahui determinan A itu 5. Maka ditanya determinan B itu berapa. Pertama langsung aja nih, A-nya kita jadiin determinan, berarti AD dikurangin dengan BC sama dengan 5. Lalu langsung aja kita cari determinan dari B. Berarti 2C dikali dengan B tambah D dikurangin dengan 2D dikali A tambah C. Berarti 2BC ditambah 2CD dikurangin dengan 2AD dikurang dengan 2CD. Nah, kan ini ada yang sama kan, CD dan CD. Berarti bisa langsung kita coret aja. Berarti 2BC dikurangin 2AD. Nah, kan ini dua-duanya ada angka 2-nya. Berarti 2BC kurangin AD. Nah, kan tadi udah diketahuin dari
determinan A-nya segini kan. Nah, kita rubah nih bentuknya biar bisa kita masukin ke sini. Caranya dengan gini. Ini kedua ruas kita kaliin negatif aja. Berarti min AD tambah BC sama dengan 5. Ini kan berarti sama aja kayak BC kurang AD sama dengan min 5. Berarti langsung aja kita masukin 2 dikali dengan min 5 sama dengan min 10. Jadi jawabannya adalah min 10. Begitu teman-teman. Berikutnya, jika determinan matriks ini bernilai 38, maka A yang memenuhi adalah, nah langsung aja nih kita cari matriksnya pakai cara yang tadi aku udah pernah jelasin. Berarti di sini A 4 3 min 3 1 2 A min 1 5 dan 7. Di sini A 4 3 min 3 1 2. Nah, dari sini langsung kita kali A 1 3 A 1 7 min 3 5 3 A min 1 4 dan 2. Terus di sini kita dapetin berarti 7A ditambah dengan negatif 45 ditambah dengan 8A dikurangin dengan 8 dan dikurangin dengan ini. Sini, sini, sini. Berarti dikurangin dengan min A3 tambah 3A tambah 3 dikurangin A dikali 10 berarti 10A ditambah dengan 84. Nah, kan tadi itu udah dapet nih bernilainya 38. Berarti kita tulis 38 di sini. Nah, langsung aja nih kita kurang-kurangin. Berarti 38 sama dengan 7A ditambah 8A jadi 15A. Dikurangin dengan 3A dan 10A sama dengan 2A. Lalu min 45 dikurangin dengan 8 ditambah 3 ditambah 8 4 berarti min 53 ditambah dengan 87 sama dengan 34. Sini tambah 34. Nah, dari sini langsung aja nih kita pindah ruasin ke kiri. Jadi 38 dikurangi 34 sama dengan 4 sama dengan 2A. Maka A ini adalah 2. Jadi jawabannya adalah A sama dengan 2.